Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Mekanika Fluida ingin menjelaskan tentang pompa-pompa sebagai tugas Mekanika Fluida. Yang beranggotakan saya, Muhammad Fahri, dengan NIM 2351358, terus Lionel Saswati dengan 2357171, lalu Brilian Tangkas 2351373, lalu Vesya Dien 23513080. Kinerja pompa. Jadi secara umum, kinerja pompa mencakup beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Memastikan operasional yang optimal. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang masing-masing aspek tersebut. Satu, head. Definisi head adalah ukuran energi yang ditransfer ke fluida oleh pompa, yang memungkinkan fluida untuk mengatasi hambatan gravitasi dan tekanan di dalam sistem. Satuan diukur dalam meter atau kaki, kolom fluida. Pengaruh pada kinerja. Head yang dihasilkan oleh pompa harus cukup untuk mengatasi perbedaan ketinggian antara sumber dan tujuan, serta hambatan dalam pipa dan komponen sistem lainnya. Yang kedua ada kapasitas. Definisi kapasitas adalah volume fluida yang dapat dipindahkan oleh pompa dalam satuan waktu. Satuan diukur dalam liter per menit, meter per jam, atau galon per liter per menit. Pengaruh pada kinerja. Kapasitas pompa harus sesuai dengan kebutuhan aliran sistem untuk memastikan operasi yang lebih efisien dan menghindari kelebihan beban atau kekurangan aliran. Yang ketiga ada net positive suction head. Definisi NPSH adalah ukuran tekanan minimum yang dibutuhkan pada sisi hisap pompa untuk menghindari kavitasi. Satuan diukur dalam meter atau kaki kolom fluida. Komponen NPSH adalah NPSHR required, NPSH yang dibutuhkan oleh pompa untuk beroperasi tanpa kavitasi. NPSHA available, NPSH yang tersedia di sistem dihitung berdasarkan tekanan absolut pada sisi hisap, tekanan uap fluida, dan kerugian friksasi di dalam pipa hisap. Pengaruh pada kinerja. NPSH yang tersedia harus lebih besar dari NPSH yang dibutuhkan untuk mencegah kavitasi. Yang keempat, kavitasi. Definisi kavitasi adalah fenomena pembentukan dan pecahnya gelembung uap di dalam fluida yang disebabkan oleh penurunan tekanan di bawah tekanan uap fluida. Pengaruh pada kinerja. Kerusakan mekanis gelembung uap yang pecah dapat menyebabkan kerusakan pada komponen pompa seperti impeller dan casing. Penurunan efisiensi. Kavitasi mengurangi efisiensi pompa dan dapat menyebabkan getaran serta kebisingan. Pencegahan. Untuk mencegah kavitasi, pastikan MPSH yang tersedia cukup tinggi. Hindari kondisi operasi dengan tekanan hisap rendah dan desain sistem pipa yang mengurangi kerugian friksi. Lalu ada pompa gear. Pompa gear yang menggunakan roda gigi untuk memindahkan fluid hidrolik. Keuntungan utama dari pompa gear adalah desain yang sederhana dan umum dipakai yang panjang. Pompa gear cenderung bekerja dengan stabilan untuk memberikan yang stabil dan dapat diandalkan. Biasanya alat ini digunakan dalam aplikasi industri ringan hingga menengah, seperti sistem hidrolik traktor atau peralatan konstruksi. Kegunaan pompa gear untuk memompa dan mengalirkan cairan. Bagian-bagian pompa gear ada shaft, merupakan komponen yang berfungsi sebagai penerus putaran dari elektrik motor. Lalu ada bearing. Bearing memiliki fungsi untuk menopang shaft dan dari beban yang ada, sehingga shaft dapat berputar pada posisi yang benar. Lalu rotor merupakan komponen pada internal gear pump yang menyatu dengan shaft pompa.
Rotor berfungsi sebagai penggerak pada pompa atau drive gear. Lalu ada mechanical seal, merupakan komponen pada pompa yang berfungsi menahan agar liquid tidak bocor. Lalu ada idler. Idler adalah merupakan roda gigi yang digerakkan oleh rotor atau driven gear. Lalu PRP merupakan pengatur tekanan pada pompa. Prinsip kerja pompa gear. Gear pump atau pompa gear merupakan prinsip dasar dari gerakan roda gigi untuk mengalirkan fluida. Fluid pompa ini terdiri dari dua roda gigi presisi, yaitu roda gigi penggerak atau drive gear dan roda gigi yang digerakkan, driven gear. Kedua roda gigi ini saling berinteraksi dan berputar di dalam ruang pompa yang terbuat dari logam atau bahan yang kompatibel dengan fluida yang akan dipompa. Ketika roda gigi bergerak atau berputar, dia menghasilkan ruang yang semakin besar di sisi hisap atau inlet pompa. Fluida kemudian mengalir ke dalam ruang yang semakin besar, ia melalui hisap pompa. Saat roda gigi penggerak terus berputar, fluida terjebak di antara gigi roda penggerak, dan gigi roda yang digerakkan. Tekanan di dalam ruang pompa meningkat dan mendorong fluida keluar dari pompa melalui saluran tekanan atau outlet. Perlu diperhatikan bahwa gear pump atau pompa gear adalah pompa non-submersible, yang berarti pompa tersebut tidak dirancang untuk bekerja dalam kondisi submersible atau terendam dalam fluida. Pompa ini biasanya dipasang di atas permukaan fluida yang akan dipompa dan menggunakan pipa hisap dan pipa tekanan untuk mengalirkan fluida. Penggunaan pompa gear dalam bidang teknik lingkungan. Pompa gear memiliki keuntungan yang baik dalam bidang teknik lingkungan, diantaranya aplikasi yang luas dan menangani viskositas yang tinggi, sehingga berbagai cairan dalam viskositas yang tinggi dapat mengalir dengan baik. Yang kedua, ada pompa fan. Selanjutnya adalah pompa fan yang beroperasi dengan menggunakan putaran atau fan di dalam rotor untuk memindahkan fluida. Keunggulan pompa fan adalah kemampuannya untuk menghasilkan aliran yang lebih halus dan beroperasi dengan suara yang lebih rendah. Karena karakteristik ini, pompa fan sering dipilih untuk aplikasi yang membutuhkan ketenangan, seperti di sistem kontrol hidrolik pada mesin-mesin presisi. Gunaan pompa fan untuk mengatur volume aliran minyak dari pompa ke gear, housing, dan menjaga agar volumenya tetap pada RPM pompa yang berubah. Bagian-bagian pompa fan. Bila fan adalah komponen yang bergerak dan bertanggung jawab atas pembentukan aliran fluida. Rotor adalah bagian yang menggerakkan bilah-bilah tersebut. Rongga atau cavity, rongga di mana bilah-bilah bergerak dan fluida dipindahkan. Port masuk dan keluar, tempat di mana fluida masuk dan keluar dari pompa. Prinsip kerja pompa fan bekerja berdasarkan prinsip pindahan positif dengan memanfaatkan rotor yang berputar di dalam casing. Rotor ini dipasang secara eksentrik sehingga tidak sejajar dengan pusat casing dan dilengkapi dengan beberapa bilah atau fan yang dapat bergerak bebas di dalam slot-slot pada rotor. Saat rotor berubah, gaya sentrifugal mendorong fan keluar sehingga menekan dinding casing pada sisi saluran masuk inlet. Ruang-ruang yang ruang-ruang yang terbentuk oleh fan dan dinding casing akan membesar, menciptakan tekanan rendah yang menyebabkan cairan disedot masuk dan masuk ke dalam pompa. Ketika rotor terus berputar, ruang-ruang ini bergerak ke arah saluran keluar dan volumenya berkurang sehingga cairan di dalamnya dimampatkan. Akhirnya, cairan yang dimampatkan dipaksa keluar dari pompa melalui saluran outlet. Proses ini berulang secara terus-menerus, menghasilkan aliran cair yang stabil dan konsisten. Pompa fan sangat efisien dalam mengalirkan berbagai jenis cairan, termasuk yang memiliki kekentalan tinggi dan banyak digunakan dalam aplikasi industri, seperti sistem pelumas, pendingin, dan pemrosesan kimia. Penggunaan pompa fan dalam bidang teknik lingkungan.
Penggunaan pipa fan dalam bidang teknik lingkungan merupakan dengan rendahnya suara yang dihasilkan dari pompa dapat digunakan sebagai pengalir air bersih ke rumah-rumah warga dan juga memiliki keunggulan dalam kemampuan menghasilkan aliran yang konsisten dan stabil. Selanjutnya, pompa piston, yang merupakan jenis pompa hidrolik yang menggunakan gerakan bolak-balik piston untuk menempatkan dan memindahkan fluida hidrolik. Umumnya, alat ini dikenal karena kemampuannya memberikan tekanan dan akurasi yang tinggi. Pompa piston menjadi pilihan yang unggul untuk industri yang memerlukan keakuratan seperti pada sistem hidrolik kendaraan bermotor dan pesawat. Kegunaan pompa piston untuk menghisap dan mendorong cairan untuk memindahkannya ke suatu tempat. Untuk bagian-bagian pompa piston, yang pertama ada stuffing box yang berfungsi untuk mencegah kebocoran pada daerah di mana poros pompa menembus casing. Yang kedua, packing yang digunakan untuk mencegah dan mengurangi bocoran cairan dari casing pompa melalui poros, biasanya terbuat dari asbes atau teflon. Yang ketiga, ada poros yang berfungsi untuk meneruskan momen puntir dari penggerak selama beroperasi dan tempat kedudukan impeller dan bagian-bagian berputar lainnya. Yang keempat, ada shaft sleeve yang berfungsi untuk melindungi poros dari erosi, korosi, dan kausan pada stuffing box. Pada pompa multistage, dapat sebagai leaking joint, internal bearing, dan interstage atau distance lever. Yang kelima, fan. Sudu dari impeller sebagai tempat berlalunya cairan pada impeller. Yang keenam, casing merupakan bagian paling luar dari pompa yang berfungsi sebagai pelindung elemen yang berputar, tempat kedudukan difusor atau guide fan, inlet dan outlet nozzle, serta tempat memberikan arah aliran dari impeller dan mengkonversikan energi kecepatan cairan menjadi energi dinamis atau single stage. Yang ketujuh ada eye of impeller, bagian sisi masuk pada arah isap impeller. Yang kedelapan ada impeller yang berfungsi untuk mengubah energi mekanis dari pompa menjadi energi kecepatan pada cairan yang dipompakan secara kontinu, sehingga cairan pada sisi isap secara terus-menerus akan masuk mengisi kekosongan akibat perpindahan dari cairan yang masuk sebelumnya. Yang kesembilan ada wiring ring, berfungsi untuk memperkecil kebocoran cairan yang melewati bagian depan impeller maupun bagian belakang impeller dengan cara memperkecil celah antara casing dengan impeller. 10 ada bantalan yang berfungsi untuk menumpu dan menahan beban dari poros agar dapat berputar, baik berupa beban radial maupun beban aksial. Bearing juga memungkinkan poros untuk berputar dengan lancar dan tetap pada tempatnya, sehingga kerugian gesek menjadi kecil. Selanjutnya, prinsip kerjanya. Prinsip kerja utama dari pompa piston adalah menghasilkan aliran cairan dengan cara mengisi dan mengosongkan ruang kerja yang terbatas. Prinsip ini dijalankan melalui mekanisme bergerak bolak-balik, di mana piston bergerak maju dan mundur dalam suatu silinder. Untuk penggunaan pompa piston dalam bidang teknik lingkungan, dapat berguna sebagai pengalir air bersih dan kotor, serta pompa piston ini memiliki kemampuan self-priming yang berguna sebagai penghemat waktu karena dapat memulai cairan tanpa memulainya dari awal, dan juga pompa piston ini memiliki daya tahan yang tinggi. Yang keempat, ada pompa skru. Pompa skru dengan desain yang menggunakan skrup untuk memanfaatkan dan memindahkan fluida, memegang peranan penting untuk industri yang menjadikan kebersihan fluida sebagai prioritas utama. Jenis ini umumnya efektif menangani cairan yang mengandung partikel kecil dan atau padatan, sehingga menjadikan solusi yang ideal untuk berbagai aplikasi, seperti sistem hidrolik papa. Kegunaan pompa skru untuk menangani cairan yang mempunyai viscositas tinggi, heterogen, sensitif terhadap geseran dan cairan yang mudah berbusa. Bagian-bagian pompa skru. Yang pertama itu ada driving shaft, adalah poros yang menggerakkan skru. Yang kedua ada pumping skru, adalah komponen inti dari pompa yang berupa ulir untuk menimbulkan tekanan terhadap fluida yang dipompakan.
Yang ketiga ada suction, adalah daerah hisap atau saluran masuknya fluida akibat gaya hisap yang ditimbulkan dari putaran skru atau ulir. Yang keempat itu ada timing gears, adalah roda gigi yang mengatur timing atau cepat lambatnya putaran skru atau ulir. Prinsip kerja pompa skru. Pompa skru juga dikenal sebagai pompa ulir, adalah jenis pompa perpindahan positif yang menggunakan dua rotor belurir untuk memindahkan fluida. Rotor ini berputar dalam stator yang berbentuk seperti tabung sehingga menciptakan ruang-ruang kecil yang bergerak sepanjang sumbu pompa. Prinsip kerjanya yang pertama itu ada ruang kerja. Rotor pompa skru memiliki ulir yang saling bertautan. Saat rotor berputar, ulir-ulir ini menciptakan ruang-ruang kecil di antara mereka. Ruang-ruang ini bergerak sepanjang sumbu pompa saat rotor berputar. Yang kedua, ada pengisapan fluida. Ketika rotor berputar berlawanan arah, ruang-ruang kecil ini bergerak ke arah lubang masuk pompa. Pada saat itu, fluida terisap ke dalam ruang-ruang ini karena tekanan di lubang masuk lebih rendah daripada tekanan di dalam pompa. Yang ketiga ada penekanan fluida. Saat ruang-ruang kecil bergerak sepanjang sumbu pompa, mereka terjepit di antara ulir rotor atau stator. Hal ini menyebabkan fluida di dalam ruang-ruangan kecil tertekan. Yang keempat ada pelepasan fluida. Pada akhirnya, ruang-ruang kecil ini mencapai lubang keluar pompa. Di sini, fluida yang telah tertekan dipaksa keluar dari pompa karena tekanan di lubang keluar lebih tinggi daripada tekanan di dalam ruang-ruang kecil. Penggunaan pompa skru dalam bidang teknik lingkungan. Dalam bidang teknik lingkungan, penyediaan cairan dengan akurasi tinggi, pompa ulir dapat memberikan cairan dalam jumlah yang sangat tepat, menjadikannya cocok untuk aplikasi yang memerlukan dosis cairan yang persis. Yang kelima ada pompa sentrifugal. Jenis pompa hidrolik berikut adalah pompa sentrifugal yang beroperasi berdasarkan prinsip sentrifugal untuk memindahkan cairan. Meskipun lebih sering digunakan dalam aplikasi air, beberapa variasi pompa sentrifugal dapat diadaptasi untuk penggunaan hidrolik di industri tertentu. Kecepatan tinggi dari pompa sentrifugal membuatnya efektif dalam transfer cairan dalam jumlah besar. Kegunaan pompa sentrifugal mengubah energi mekanis menjadi energi kinetik untuk menggerakkan cairan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Bagian-bagian pompa sentrifugal. Yang pertama ada casing. Casing merupakan komponen pompa sentrifugal pertama yang dikenalkan adalah casing dari pompa ini. Desain yang dimiliki untuk cukup unik karena memiliki bentuk seperti diffuser dengan impeller pompa yang mengelilinginya. Untuk diffuser ini kerap dikenal dengan volute casing. Yang kedua ada impeller. Impeller terdapat juga bagian untuk berputar pada pompa sentrifugal. Ini yang dinamakan dengan impeller. Fungsi yang dimiliki dari impeller ini sendiri adalah proses transfer pada energi perputaran motor ke fluida yang dipompa. Dengan begitu jalan akselerasinya bisa dari tengah ke sisi luar impeller. Yang ketiga ada shaft atau poros, merupakan terdapat bagian pompa sentrifugal yang digunakan untuk transmisi putaran dari sumber gerak. Contohnya saja, motor listrik ke pompa, dan bagian yang menggunakan wajib untuk mengetahui pompa sentrifugal ini bekerja pada titik efisiensi. Yang terakhir ada sistem lubrikasi yang memiliki fungsi untuk pengurangan koefisiensi gesek pada dua permukaan. Dengan begitu akan mengurangi resiko kehausan yang bisa saja terjadi pada pompa ini. Untuk letaknya sendiri, sistem lubrikasi bisa ditemukan pada bearing. Prinsip kerja pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal bekerja berdasarkan prinsip gaya sentrifugal untuk memindahkan cairan. Pompa ini terdiri dari sebuah impeller yang dipasang di dalam casing. Ketika impeller berputar dengan kecepatan tinggi, gaya sentrifugal yang dihasilkan mendorong cairan dari pusat impeller ke tepi luarnya. Cairan yang masuk melalui saluran masuk atau inlet ke pusat impeller atau eye terlempar ke
keluar ke tepi impeller karena gaya sentrifugal ini menciptakan tekanan yang lebih tinggi dari tepi impeller. Cairan kemudian bergerak dari pompa melalui saluran keluar atau outlet dengan kecepatan dan tekanan yang meningkat. Casing pompa dirancang untuk mengarahkan aliran cairan secara efisiensi dari impeller ke saluran keluar. Prinsip kerja ini memungkinkan pompa sentrifugal untuk menghasilkan aliran cairan yang kontinu dan stabil, serta mampu menangani volume cairan yang besar. Pompa ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi industri, termasuk di distribusi air, sistem pendinginan, dan pengolahan kimia, karena efisiensi yang tinggi dan kemampuan untuk menangani berbagai jenis cairan. Lalu, penggunaan pompa sentrifugal dalam bidang teknik lingkungan. Penggunaan pompa sentrifugal dalam bidang teknik lingkungan adalah sebagai penyalur air bersih dalam porsi yang besar, karena pompa sentrifugal dapat menyalurkan porsi yang besar, dan juga pompa sentrifugal dapat digunakan pada suhu yang tinggi sehingga baik untuk menyalurkan air pada gurun atau tempat yang panas. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.